Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel YouTube saya Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan atau membagikan cara bagaimana untuk membuat brosur penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, bagaimana cara membuat brosur itu? Jadi mungkin untuk orang yang masih awam mungkin banyak mengalami kesulitan bagaimana cara membuat brosur. Nah, untuk membuat brosur itu ada berbagai cara. Bisa menggunakan Corel Draw bisa atau bisa menggunakan Photoshop juga bisa. Nah, di sini saya akan mencoba membuatnya menggunakan aplikasi Corel Draw. Di sini saya menggunakan Corel Draw X3. Jadi karena saya juga sudah terbiasa menggunakan CorelDRAW X3, ini perlu digarisbawahi. Ini adalah cara saya bagaimana cara membuat brosurnya. Jadi mungkin ada cara yang lain di luar sana. Jadi ya inilah cara saya. Biasanya yang sering saya lakukan yang pertama itu kita pikirkan dulu ukuran brosurnya itu yang akan kita buat itu ukurannya menggunakan kertas apa. Misalkan menggunakan kertas A4 atau F4 itu secara pengaturannya di sini kertas yang dasarnya itu juga harus sesuai yang dengan kita inginkan. Kalau di sini saya menggunakan A4, jadi kertasnya itu A4. Terus kenapa kok di sini saya kasih garis putus-putus? Nah, caranya seperti ini cara buatnya, diklik digeser gitu saja. Untuk garisnya ini sebagai saya buat garis bantu. Jadi ini sebagai garis tepi sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, dan tengah ini adalah sebagai pemisah dari kedua kedua lembar kiri dan kanan. Untuk brosur itu tergantung keinginan ya. Jadi biasanya ada yang membuat lipatan 3, ada yang cuma satu dan ada yang cuma 2. Kalau seperti ini itu lipatannya 2. Kemarin saya juga sudah pernah membuat yang lipatan 3 seperti ini juga sama saja. Jadi tergantung sesuai dengan seleranya masing-masing mau membuat desain brosurnya itu simple atau yang rumit-rumit. Nah, saya akan bahasnya yang ini saja, yang agak mudah. Jadi selain kertasnya, kertas ukurannya, di sini kan saya kasih lebihan putih seperti ini karena saya kan brosurnya ini saya cetak manual. Artinya cetak manual itu saya cetak menggunakan printer. Makanya kalau saya buat full A4 nanti pasti yang pikir-pikirnya itu nggak ikut kecetak karena saya menggunakan printer manual. Tapi beda lagi kalau misalkan ada yang membuat langsung ke percetakan itu langsung dibuat full saja. Untuk membuat brosur itu ada poin-poin penting yang harus kita masukkan ke dalam brosurnya. Yang paling utama itu adalah kata-kata penerimaan peserta didik baru, terus kemudian data dari lembaganya, ada apa saja, terus kemudian kalau misalkan memiliki sejarah singkat bisa ditulis di brosurnya, terus alamat, terus misalkan kalau mempunyai sosial media kayak Facebook, YouTube atau Instagram itu juga bisa dicantumkan di footnote-nya. Jadi biar tambah kelihatan keren. Terus lagi sebagai biar orang itu baca madrasah kita terkesan baik atau mempunyai program-program yang sangat banyak sekali. Nah, di sini bisa ditaruh seperti program pembiasaan, ada lagi di sini ada program beasiswa prestasi atau program unggulan. Ini lembar yang ke depan, terus lembar yang belakang seperti ini. Jadi kayak ada sistem pendidikannya bagaimana, terus syarat pendaftarannya. Jadi pokoknya intinya dari program-program yang ada di lembaganya itu bisa dimasukkan ke dalam brosurnya. Jadi kesannya brosurnya itu nggak monoton, nggak cuma syarat pendaftaran dan sebagainya. Nah, kalau ada lagi bisa dimasukkan visi misi juga bisa. Nah, untuk yang belakang ini yang sudah umum, jadi setiap brosur itu pasti ada syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, lokasi pendaftaran, dan fasilitas pendaftarannya. Nah, kita lanjut saja. Bagaimana cara saya membuatnya?
Di sini saya membuatnya ya gampang apa simpel saja. Di sini saya tidak menggunakan apa namanya yang layar kayak bertumpuk-tumpuk dan sebagainya itu enggak. Di sini saya hanya menggunakan apa namanya backgroundnya itu background hasil dari foto saya downloadan dari internet. Nah seperti ini kalau saya geser. Nah seperti ini. Jadi ini kalau saya ekstrak ini saya membuatnya menggunakan power clip. Kalau saya edit, nah ukurannya besar seperti ini. Nah itu menggunakan power clip. Saya unduh dulu. Jadi untuk background utamanya saya menggunakan gambar dari internet, jadi nggak membuat dari nol. Karena kita kan yang penting kan brushnya itu kelihatan menarik dan tidak begitu ribet-ribet. Nah untuk yang bagian atas bawahnya ini saya buat kotak manual saja di persegi panjang seperti ini. Nah cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya ya tinggal ini kotak digeser seperti ini. Nah terus disesuaikan dengan ukurannya terus dikasih warna. Nah seperti itu cara membuatnya. Terus kemudian untuk yang bagian tengahnya ini, nah ini saya buatnya juga juga apa namanya, ya gampang sih. Jadi ini buatnya saya dasarnya adalah kotak seperti ini. Terus kemudian saya ini yang sudut-sudutnya ini saya hilangkan sudutnya. Nah kita atur sudut-sudutnya sampai hilang. Misalkan kita buat langsung saja, misalkan 100. Nah seperti itu kita langsung buat 100. Nah seperti ini. Jadi ini kesannya akan melengkung. Nah inilah cara saya. Jadi mungkin di luar ada cara yang lain ya silahkan. Ini cara saya seperti ini. Nah, bisa langsung dikasih warna. Warnanya agak pink. Nah seperti ini. Ini cara membuat belakangnya atau background dari nama madrasahnya. Terus untuk yang garis putus-putusnya itu yang pernah kemarin saya jelaskan. Jadi biasanya saya untuk membuat apa layar-layar seperti ini itu saya mesti hilangkan outline-nya. Jadi setiap kita membuat ini objek ini pasti di sini akan ada outline-nya warnanya hitam. Ini perlu kita hilangkan. Jadi apa namanya hasilnya biar lebih maksimal. Kalau ini kan sudah hilang. Kalau kita klik kita outline-nya dibuat hairline, nah nanti di sini akan ada outline-nya. Makanya kita hilangkan saja. Untuk garis putus-putus itu cara membuatnya ya gampang. Ini tinggal digandakan saja. Ini cara saya seperti ini. Ctrl V, Ctrl C. Jadi digandakan. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang outline-nya yang objek yang dalam itu bisa diganti. Bisa menggunakan F12. Jadi tekan F12. Kemudian untuk ukurannya bisa disesuaikan saja. Semakin besar ini semakin tebal. Kita buat misalkan 17. Terus garisnya ini kita ganti tidak garis putus-putus, tidak garis lurus. Misalkan kita ganti dengan garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah seperti ini. Jadi cara membuat garis putusnya seperti itu. Nah, cara ganti warnanya bagaimana ya? Gampang saja. Ganti warnanya adalah ini yang magenta. Magenta ini yang bagian dalam. Terus yang ini black. Nah outline-nya ini bisa diganti warna. Akan warna putih. Nah seperti ini. Jadi itu cara membuat yang background belakangnya tulisan nih, tulisan madrasahnya. Terus untuk membuat tulisannya, nah untuk membuat tulisannya gampang saja. Tinggal ini A saja diklik. Nah, seperti ini. Jadi kita ketik manual saja nama yayasannya apa atau nama lembaganya apa. Terus kemudian untuk membuat garis putih atau outline-nya ini sama seperti tadi tekan F12. Setelah tekan F12 di sini akan ada ini warna putih ini adalah color dari outline-nya. Terus width ini adalah ukurannya. Bisa disesuaikan saja, kalau memang terlalu tebal bisa diperkecil, misalkan menjadi 25. Kemudian ini biar kelihatannya apa namanya, kita buat 100%, kita klik default. Nah, seperti ini, jadi kelihatan apa outline-nya tidak terlalu tebal. Jadi seperti itu cara membuat tulisannya. Terus untuk yang berjejer seperti ini itu
ya sama seperti yang tadi, gambar kotak-kotak dua terus dijejer. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat yang ini kayak agak lancip, itu seperti ini caranya. Jadi misalkan ini ya. Ini kita klik ini, kita klik kanan kemudian ke convert to groove. Nah, di sini bisa dikasih add, terus kemudian yang ini diklik, dikasih add, kemudian yang klik kanan ini to groove. Nah, seperti ini. Cara membuatnya seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini mau membuatnya itu lancip, ini kan agak lonjong. Sebentar. Nah, ini kita klik di tengahnya ini ya. Yang warna putih ini kita geser saja biar nggak mengganggu. Nah, ini kita kasih add saja. Kita geser. Nah, seperti itu caranya. Kita lanjut. Untuk yang bawahnya ini sama. Nah, jadi ini saya menggunakan power clip. Kalau kita edit, nah ukurannya besar ini sebenarnya fotonya, cuma kita masukkan ke dalam objeknya. Jadi fotonya nanti akan menyesuaikan dengan objeknya. Nah, caranya menggunakan power clip. Ini efek, terus power clip place inside container. Terus kita yang bagian kanan, untuk bagian kiri maksud saya, bagian kiri ini untuk background tulisannya yang program unggulan ini saya juga sama menggunakan kotak seperti ini. Nah, terus pojok-pojoknya itu biar tidak tidak lancip, tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, terus dikasih warna sesuai dengan seleranya. Untuk tulisannya ya sama caranya. Terus untuk yang ini saya nggak buat sendiri, ini saya download di internet ikon-ikon seperti ini. Nanti saya buat PNG, jadi yang bagiannya warna putihnya nggak ada. Terus garis putusnya juga sama dengan yang tadi, jadi outline-nya dibuat garis putus-putus. Terus kemudian ini juga sama menggunakan ikon yang saya download dari internet. Terus yang bawahnya ini juga sama, ini gambar kotak biasa saya tumpuk seperti itu. Nah, ini juga sama menggunakan outline. Mungkin untuk yang bagian depan simpel saja seperti itu. Jadi intinya kalau kita membuat brosur itu tulisannya jangan yang kayak Latin dan sebagainya, nanti malah si pembacanya itu malah gak jelas. Jadi kalau bisa kalau membuat brosur itu ya sejelas-jelas mungkin, tidak perlu rumit-rumit. Nah, seperti itu. Kita masuk ke yang bagian belakang. Untuk yang bagian belakangnya ini agak lumayan. Yang bagian belakangnya untuk yang background utamanya itu saya menggunakan kayak layar-layar seperti kemarin. Nah, jadi kalau saya geser, nah seperti ini. Jadi sebenarnya ini dua objek yang sama, cuma saya bedakan warnanya. Yang satu warnanya pink, yang satunya agak agak biru ya ini. Nah, terus saya tumpuk seperti itu. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya gini. Akan kita buat kotak dulu seperti ini. Terus kemudian klik ini di save, terus kemudian klik ini. Nah, klik kanan convert to groove. Kemudian klik di sini to groove. Nah, ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan keinginannya. Nah, seperti ini caranya. Nah, seperti ini, misalkan dikasih warna biru, terus kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita gandakan, kita agak geser ke bawah, misalkan biru sama ungu. Nah, kita yang atas ini karena ungu, kita taruh ke belakangnya menggunakan Ctrl back down. Nah, seperti ini, kita garis ke bawah. Nah, itulah cara membuat seperti ini. Jadi double layernya. Untuk yang background tengah utamanya ini saya cek dulu. Nah, untuk background tengahnya saya menggunakan warna dasar biasa, cuma saya agak menggradasi dikit. Jadi digradasi yang bawah itu tidak tidak setebal yang atasnya. Jadi seperti cara yang bergradasi di kotak, kan atasnya warna pink. Nah, aslinya ini, tapi warnanya pink yang bawahnya agak putih-putihan. Caranya bagaimana? Silahkan ditekan F11. Nah, seperti ini.
Nah ini kita pindah, angelnya kita pindah, maksudnya angelnya yang putihnya itu bisa kita pindah di bagian bawah, ntar bagian bawah seperti ini kemudian klik OK. Nah seperti ini caranya, jadi membuat gradasi warna. Terus kemudian untuk yang foto-fotonya kok super jejerin bagaimana? Ini saya buatnya juga sama, saya menggunakan nggak buatnya itu ya cara saya kotak-kotak seperti ini, misalkan satu, terus di copy, di Ctrl C, Ctrl V, terus digeser. Nah seperti ini. Jadi fotonya semuanya ini saya geser ke kanan, jadi berjejer seperti ini. Terus menggunakan fotonya itu saya menggunakan power clip. Nah, gimana kenapa kok power clip nanti biar apa namanya ukuran fotonya itu enggak sesuai, enggak terlalu lebar atau terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu lebar atau terlalu tinggi nanti apa orang yang ada di fotonya nanti akan berubah seperti itu. Jadi itu menggunakan power clip. Terus untuk yang ini biasa ini outline-nya saya buat putih. Terus yang tulisan Madrasah Hebat ini saya buat sendiri, bisa nyontoh dari internet. Nah, kalau kita on group, nah seperti ini madrasahnya nulis sendiri, pendapatnya sendiri. Nah, seperti itu. Untuk tulisannya sekedar saran, jadi untuk tulisan itu kalau bisa, kalau backgroundnya itu warnanya cerah, kalau bisa memilih tulisannya itu yang gelap. Begitupun kebalikannya, kalau backgroundnya itu gelap seperti ini, maka tulisannya itu yang agak terang. Jadi agar biar kelihatan tulisannya. Nanti kalau apa backgroundnya gelap, tulisannya gelap, nanti tulisannya nggak begitu kelihatan. Terus untuk yang buat kotak-kotaknya ini ya menggunakan apa namanya? Bentar tak carikan. Nah menggunakan ini nggak bisa. Jadi desain browsernya ini itu sangat 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 simpel sekali. Jadi kalau memang mau belajar bisa Anda coba menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, ini sebagai pemanis ini saya kasih garis putus-putus warnanya pink. Caranya bagaimana caranya ya gini saja. Diklik. Nah, gambar satu garis. Diusahakan garisnya yang garis lurus. Nah, mungkin seperti ini. Terus kita outline-nya di sini ada pilihannya. Nah, seperti ini. Hairline. Nah, seperti itu cara buat garis putus-putusnya. Jadi itu cara membuat brosur di penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Jadi yang kemarin sudah pernah saya jelaskan tentang cara membuat ribbon itu bagaimana. Nah sekarang giliran cara membuat brosur itu bagaimana. Jadi intinya brosur itu silahkan buat sesimpel mungkin. Jadi kayak program-program yang ada di madrasahnya atau di lembaga itu silahkan dicantumkan semuanya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang berminat dengan brosur saya ini bisa langsung saja ke saya, chat saya langsung. Nanti saya kasihkan apa namanya template-nya. Langsung chat saya saja. Jadi nanti saya kasih template dari brosurnya ini, nanti saya kirimkan. Jika Anda berminat tidak apa-apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga cara ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Jadi perlu diingat ini adalah cara saya. Jadi kalau misalkan di luar sana ada cara-cara lain ya terserah mereka. Yang penting ini cara saya sendiri cara membuatnya begini seperti ini. Jadi mungkin sudah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.